Hai guys, perkenalkan nama aku Hana Safia Amalia, mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat dengan NIM 2310 Jadi video ini aku buat sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Riyanti Ramayani Jemain SPSI MPD. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan buat kita semua, yaitu motivasi belajar. Motivasi itu adalah kunci buat sukses. Tapi, siapa sih yang gak pernah ngerasa malas atau stuck? Yuk kita bongkar tantangannya, cari solusi, dan pastinya bakal relate banget buat kalian semua. Ngomongin tentang motivasi belajar di zaman yang serba cepat ini memang tricky banget ya guys. Setuju gak sih ada beberapa tantangan besar yang sering kita hadapi? Seperti yang pertama adalah distraksi sosial, kayak scroll TikTok ataupun IG yang gak ada habisnya, tahu-tahu udah jam 2 pagi aja. Tantangan yang kedua adalah budaya. Kadang-kadang lingkungan kita bikin kita terlalu fokus kepada hasil sampai lupa untuk menikmati proses. Yang ketiga ada tantangan akademik, di mana banyak tugas yang numpuk, dosen killer, dan juga deadline yang seperti bom waktu. Yang keempat adalah motivasi yang kecil. Ada nggak sih yang ngerasa belajar itu kayak kewajiban, bukan keinginan dari kita sendiri? Tapi tenang aja ya guys, kalau kamu relate banget sama poin-poin ini, kamu nggak sendiri dan kita bakal cari solusinya bareng. Jadi apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar simpelnya adalah dorongan yang bikin kamu move dari rebahan zone ke productive zone. Dorongan ini bisa datang dari dua arah. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Faktor internal, contohnya kamu punya tujuan yang jelas, contohnya kamu ingin lulus UTBK ataupun dapat IPK cum laude. Yang kedua adalah percaya diri atau self-efficacy. Yang ketiga adalah minat yang tinggi terhadap materi dalam pembelajaran. Sementara dari faktor eksternal adalah support system yang solid, gak cuma dari pacar nih, tapi juga dari orang tua dan juga teman-teman. Yang kedua adalah lingkungan belajar yang nyaman dan juga kondusif. Tapi kalau motivasi kamu turun, biasanya penyebabnya apa sih? Motivasi belajar bisa turun karena berbagai hal. Contohnya adalah motivasi intrinsik yang minim, kayak kenapa sih aku ngelakuin hal ini? Yang kedua adalah self-efficacy yang rendah. Kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin ini. Yang ketiga adalah ketidakjelasan tujuan belajar. Belajar itu apa sih? Emangnya aku belajar buat apa? Yang keempat adalah tekanan akademik. Deadline yang mepet bikin pusing 7 keliling. Yang kelima adalah kurangnya dukungan, entah itu dari teman-teman, dari orang tua, ataupun dari gurunya sendiri. Terus dari semua masalah itu, solusinya gimana nih? Santai aja, kita kupas tuntas berikut solusinya. Yang pertama adalah orang tua yang melek akan peran mereka. Orang tua itu bisa menjadi cheerleader terbaik loh guys. Mereka harus kasih apresiasi, gak cuma tentang hasil, tapi tentang usaha kita. Yang kedua adalah guru yang berkualitas. Guru bisa mengupgrade metode mengajarnya menjadi lebih asik, kayak pakai interactive tools atau bikin kelas menjadi diskusi seru dan gak monoton. Yang ketiga adalah teman sebaya yang sportif. Cari circle yang positif vibe, bikin kelompok belajar dan juga saling nyemangatin satu sama lain. Yang keempat adalah sekolah yang proaktif. Sekolah harus ngerti nih vibe generasi kita, fasilitasnya kekinian, ruang belajar yang estetik, atau bahkan seminar motivasi bisa banget nih jadi game changer. Yang keempat, layanan BK yang friendly banget. BK zaman now itu gak serem itu kok guys, malah super membantu. Jadi ada beberapa layanan BK yang bisa membantu kamu yang kekurangan motivasi. Yang pertama adalah konseling individu. Curhat ke guru BK bisa jadi solusi belajar yang cocok buat kamu. Yang kedua adalah kelompok konseling, yaitu diskusi rame-rame, dapat tips belajar dan support dari sesama teman. Yang ketiga adalah pelatihan teknik belajar, seperti mind mapping sampai bikin playlist belajar anti ngantuk. Yang keempat adalah boosting self-efficacy. Latihan pola pikir positif kayak growth mindset bisa bikin kamu makin percaya diri. Nah guys, udah ngerti belum tentang apa sih itu motivasi belajar, faktor-faktor dan tantangannya? Ingat guys, belajar itu bukan soal nilai aja. Ini soal bagaimana kamu membangun diri sendiri menjadi lebih keren dan siap menghadapi dunia. Nggak apa-apa kalau ada hari malas, tapi jangan lupa bangkit lagi ya. Karena setiap usaha yang kamu lakuin itu berarti. Jangan bandingin proses kamu sama proses orang lain. Fokus aja sama perjalanan kamu. Keep grinding, stay awesome, and remember, you got this.
Terima kasih udah nonton, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka juga butuh semangat. See you in the next video. Bye-bye.